Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang binatang darat. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Nah, anak-anak di sini pasti semuanya sudah tahu apa itu binatang darat. Binatang darat adalah binatang yang tinggal di darat. Jadi ada 3 jenis binatang darat. Ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 4, dan juga ada binatang melata. Anak-anak ada yang tahu contoh binatang berkaki 2? Ya, jadi contoh binatang berkaki 2 itu ada ayam, ada bebek, ada itik. Nah, itu adalah binatang yang berkaki 2. Sedangkan binatang yang berkaki 4 itu ada kambing, ada kuda, ada kucing, ada sapi. Nah, itu adalah binatang yang berkaki 4. Ada juga binatang melata. Contoh binatang melata itu adalah ada ular dan juga ada komodo. Nah, anak-anak, ibu telah menyiapkan sebuah lagu dengan judul Binatang Darat. Kita bernyanyi bersama ya. Ayo kawan, kita sebutkan binatang apa yang ada di darat. Berkaki 4, berkaki 2, dan ada juga binatang melata. Kambing, sapi berkaki 4, ayam dan bebek berkaki 2, ular, komodo, binatang melata, dan ada juga binatang lainnya. Nah, itu adalah lagu tentang binatang darat. Jadi di dalam lagu binatang darat itu sudah dijelaskan bahwa binatang darat itu ada yang berkaki 4, ada yang berkaki 2, dan juga ada binatang melata. Nah, contoh binatang berkaki 2, berkaki 4, dan binatang melata tadi sudah kita sebutkan. Sekarang kita berpindah ke kegiatan mewarnai gambar. Jadi di sini ibu telah menyiapkan gambar untuk diwarnai. Di sini ibu menyiapkan gambar ayam seperti ini. Nah, jadi anak-anak bisa mewarnai mengikuti ibu punya, atau juga anak-anak bisa mewarnai sesuai dengan imajinasi anak-anak. Nah, ini adalah binatang ayam. Jadi, ayam ini tinggalnya di darat dan kakinya itu 2. Nah, ayam ini seluruh tubuhnya itu dipenuhi dengan bulu. Jadi, ayam itu ada 2 jenis. Ada yang bisa bertelur dan ada yang tidak bisa bertelur. Biasanya ayam yang biasa bertelur itu dinamakan ayam betina. Sedangkan ayam yang tidak bisa bertelur itu adalah ayam jantan. Ya. Jadi ayam itu biasa tinggal di darat dan mereka itu ada yang bisa terbang, ada yang tidak, karena kalau misalnya ayam terlalu gemuk berarti ayam tidak bisa terbang. Tetapi ada juga ayam yang bisa terbang. Nah, biasanya ayam itu makan jagung, makan beras, dan juga makan daun-daun. Ayam itu biasanya berkeliaran di sekitar rumah. Jadi kalau adik-adik di rumah bisa melihat ayam karena ayam itu ada di mana-mana. Di rumah adik-adik pasti ada ayam. Nah, selanjutnya ibu akan membacakan sebuah dongeng. Dongeng tentang binatang darat. Nah, ibu akan membacakan dongeng tentang binatang darat. Nah, jadi judul dongeng kali ini adalah Anak Kambing dan Serigala.
Nah, di sebuah hutan, anak kambing tinggal bersama induk. Mereka hidup saling menyayangi. Malam ini, anak kambing tidak bisa tidur karena perutnya lapar. Siang tadi, induk kambing lupa mencari makan untuk persediaan malam ini. Anakku, ibu akan mencari makanan di luar. Ingat pesan ibu. Jika ada yang mengetuk pintu, jangan pernah buka pintu. Bisa saja itu adalah serigala yang mengetuk. Pesan induk kambing. Ia hendak mencari makanan untuk anak kambing yang kelaparan. Lalu bagaimana jika ibu pulang? Tanya anak kambing. Jika ibu pulang, ibu akan mengucapkan kata sandi. Kata sandinya adalah, serigala yang jahat, celakalah kau. Ucap induk kambing. Baiklah, aku akan mengingat pesan ibu. Hati-hati di jalan, Bu, kata anak kambing melepas kepergian induknya. Oh lala, ternyata serigala menguping pembicaraan mereka. Setelah induk kambing pergi, serigala datang ke rumah anak kambing. Anakku yang manis, bukakan pintu. Ibu pulang membawa makanan banyak. Ucap serigala berpura-pura menjadi induk kambing. Tapi anak kambing tidak percaya begitu saja. Ia pun teringat pesan ibunya. Ibu memberiku kata sandi, kata anak kambing. Serigala merasa kesal. Ia tak suka dengan kata sandi itu. Dengan terpaksa ia pun berkata. Kata sandinya adalah, serigala yang jahat, celakalah kau. Maka serigala mengucapkan kata sandi dengan benar. Tetapi anak kambing masih curiga. Suara ibunya tidak seperti itu. Sebelum membukakan pintu, anak kambing terus berpikir, bagaimana agar ia yakin jika itu ibunya. Sementara di luar, serigala mulai kesal. Jika kamu ibuku, tunjukkan kakimu melalui bawah pintu. Tantang anak kambing kepada serigala. Karena ia mengenal betul seperti apa bentuk kaki ibunya. Serigala menjadi amat kesal. Ia tak bisa lagi menipu anak kambing. Serigala pun pergi dengan tangan kosong. Setelah kepergian serigala, induk kambing pulang. Ia mengetuk pintu. Serigala yang jahat, celakalah kau, ucap induk kambing. Anak kambing tetap tidak percaya. Ia menyuruh induk kambing menunjuk kakinya. Dengan senang hati, induk kambing menunjukkan kakinya. Anak kambing pun membukakan pintu kepada ibunya. Begitu masuk ke dalam rumah, induk kambing bertanya, mengapa tadi anak kambing ingin melihat kakinya? Anak kambing pun menceritakan semuanya. Sungguh, induk kambing merasa bahagia dan bangga kepada anaknya itu yang sangat pintar. Mereka pun makan bersama dengan lahap. Nah, anak-anak, itu adalah contoh dari cerita binatang darat. Jadi, binatang darat yang terdapat dalam dongeng tersebut adalah binatang kambing. Ada anak kambing, ada induk kambing, dan ada juga serigala. Nah, induk kambing dengan anak kambing itu memiliki sifat yang baik, sedangkan serigala itu memiliki sifat yang jahat, yakni ia memakan binatang-binatang lain. Nah, anak-anak, tadi sudah mendengar dongeng dari ibu. Sekarang ibu mau menirukan suara sebuah binatang. Nah, suaranya itu seperti ini. Meong, meong. Nah, apakah anak-anak bisa menebak
apakah suara dari binatang yang ibu tirukan? Ya, jadi suara yang ibu tirukan itu adalah suara dari binatang kucing. Nah, kucing sendiri memiliki banyak warna. Ada yang warna coklat, ada yang warna hitam, dan juga ada yang warna putih. Nah, kucing juga binatang darat. Kucing sendiri memiliki kaki 4. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak sudah pintar dan sudah tahu banyak hal, mulai dari jenis-jenis binatang darat, contoh binatang berkaki 2, contoh binatang berkaki 4, dan juga contoh binatang melata. Nah, jadi pelajaran kita hari ini akan berakhir di sini. Kita akan berjumpa lagi di lain hari. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita akhiri dengan doa. Karena kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Nah, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang dapat hari ini tetap anak-anak ingat sampai besar nanti. Terima kasih, sampai jumpa.